Ada dua istilah yang selama ini kita dengar, ada hadis, ada sunnah. Apakah hadis dan sunnah itu dua istilah yang sama atau dua istilah yang berbeda? Atau ada samanya, ada bedanya? Adakah kata sunnah langsung datang dari Nabi? Ada kan? Alaikum bisunnati. Adakah kata hadis langsung datang dari Nabi? Kalau sunnah tadi ada tuh, alaikum bisunnati. Adakah kata hadis yang langsung keluar dari ucapan Rasul sendiri? Ada. Dan itu bisa dibaca, dilihat riwayatnya di bagian yang kedua tadi. Karena Rasul sendiri mengatakan hadzal hadis. Itu ketika Abu Hurairah bertanya tentang, ya Rasulullah, siapa orang yang akan paling berbahagia dalam mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Apa kata Rasul? Saya sudah duga, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang mendahuluimu bertanya tentang hadis ini. Berarti Nabi sendiri mengatakan hadzal hadis. Berarti dua-duanya datang dari Nabi. Hadis juga datang dari Nabi, sunnah juga datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara membedakannya? Inilah sekilas yang dibahas pada bagian yang kedua ini, di mana tergantung nanti definisi itu datang dari siapa. Ahlul hadis, muhaddis cenderung untuk tidak membedakan antara hadis dengan sunnah. Hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Oleh muhaddis. Tetapi oleh ahli usul fikih memang nampak mereka membedakan antara hadis dengan sunnah. Lebih luas hadis daripada sunnah oleh ahli usul fikih. Kenapa demikian? Sunnah itu hanya fokus untuk sesuatu yang bisa dijadikan sumber hukum. Sesuatu yang bisa dijadikan sumber hukum. Dulu ketika kita belajar buku ini, saya kira, tapi sudah lama dulu, sudah berapa bulan, yang bahkan tahun mungkin hitungannya. Di awal-awal kita bicara itu, ahli usul fikih menempatkan sunnah sebagai sumber hukum. Maka yang menjadi sunnah, yang dianggap sunnah adalah semua yang datang dari Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Adapun hadis, baik sebelum diangkat maupun sesudah diangkat, semua menjadi bagian dari, bisa disebut sebagai hadis. Sementara sunnah hanya yang datang dari Nabi setelah dia diangkat menjadi Rasul. Yang sebelumnya tidak disebut sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak menjadi sumber hukum. Yang dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul berarti bukan menjadi tasrih. Tidak ada unsur syariatnya di situ karena dia belum menjadi Rasul. Nah, ini dalam pandangan ahli usul fikih. Sementara di kalangan muhaddis, ahlul hadis, mereka tidak membedakan karena memang fokus mereka adalah mencoba untuk menginventarisir semua yang datang dari Nabi. Baik setelah maupun sebelum. Bahkan sifat-sifat khalqiyah dan khuluqiyah itu menjadi hadis. Karena itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menjadi sunnah yang dalam artian muttaba'ah. Di situ ada tasyri'. Bagaimana mungkin sifat-sifat khalqiyah dijadikan sunnah muttaba'ah? Sifat khalqiyah itu sifat-sifat penciptaan Nabi. Nabi diciptakan kulitnya putih umpamanya. Gimana mau menjadikan sebagai sunnah? Hanya orang-orang yang berkulit putih saja berarti yang sunnah. Padahal itu bukan kemampuan kita untuk memutihkan kulit itu. Itu kehendak Allah, maka tidak menjadi sunnah yang harus di situ diambil dimensi tasyri'. Itu maksudnya. Apakah rambut panjang sampai bahu menjadi sunnah? Ada orang kadang
yang diikutinya cuma sunnah rambut itu aja. Dipanjangkannya rambutnya. Kamu kok panjang rambutnya? Rasul panjang rambutnya katanya. Dia ikuti sunnah atau yang ada dalam catatan hadis yang tidak mengandung hukum tasyri'. Sementara yang dianjurkan untuk diamalkan justru mereka tidak lakukan. Jadi jangan sampai terbalik. Kadang kita sibuk untuk mengikuti hal-hal yang memang bukan tasyri', tapi kita lalai untuk mengikuti sesuatu yang memang harus kita jalankan karena di dalamnya ada unsur tasyri'.